Oke, Shalom Jesirs dan Sinergia. Oke, selamat datang di ibadah Jesi Sinergi online pada hari ini. Oke, ya teman-teman mungkin yang teman-temannya belum ikut bisa dichatin buat sama-sama join ke ibadah Jesi Sinergi pada hari ini. Yuk bisa ramain chat-chatnya, live chatnya di YouTube tuh. Oke, kita mau mulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul untuk sama-sama ibadah Jesi Sinergi pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya meskipun online Tuhan, tapi kuasa-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang di sini siap untuk memuji nama Tuhan bisa sorakan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yuk aku ajak untuk kita belajar lagu ini dari awal kita katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yuk mau sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yuk biar musik memuji nama Tuhan, sebab Kau adalah Allah yang ajaib. Yuk teman-teman bisa suarakan haleluya. Rahmat Allah bersudah buat setiap kita. Yuk, aku ajak untuk sama-sama katakan lebih lagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lebih lagi katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja.
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan. Sebab aku percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kasihnya gak berkesudahan buat setiap kita. Amin. Yuk aku ajak untuk kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu dalam rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sambil angkat jempol kita katakan, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita mau lebih kasih kata-kata. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yuk lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, siapa yang percaya kalau kita punya Tuhan yang baik bisa sorakan wuh. Oke, kita mau tunjukin kalau Tuhan Yesus itu baik buat aku dan kamu. Yuk, lebih lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, selamanya. Ya sungguh baik. Lebih lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh Tuhan Yesus baik. Dia bisa selompat teman-teman. Selamat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Suarakan haleluya. Sekali lagi, lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Sebab kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang baik Tuhan buat kami. Dan kami mau Tuhan belajar untuk menyerahkan hidup kami. Dan kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Mari teman-teman, aku ajak buat kita sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Katakan, lebih lagi menikah, lebih lagi menikah Tuhan Yesus.
hidupku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari teman-teman yang mau menjadi bukti kebesarannya Tuhan Yesus, aku ajak buat kita sama-sama nyanyikan dari awal. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan roh-Mu. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Kau sempurna. Kami percaya kami punya Tuhan yang sempurna. Saya mau ajari kami lebih lagi Tuhan untuk menyerahkan hidup kami Tuhan. Serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama teman-teman. Aku ajak buat kita sama-sama nyanyi dari awal lagi. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi-lagi angkat tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman-teman yang percaya bahwa kita bukti kebesaran Tuhan Yesus, mari angkat tangan kita lebih lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
Yesus, buat penyertaan-Mu Tuhan, bila Engkau telah izinkan kami Tuhan untuk kami sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat waktu yang Engkau beri buat kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan waktunya kami Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang berikan kami hati yang mau diajar Tuhan dan telinga yang mau mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jesiers, Sinergiak, dan sahabat muda yang bersama di ibadah online hari ini. Kakak percaya setiap sahabat muda di sini dalam kondisi yang prima, penuh antusias dan penuh energi. Amin. Selamat buat setiap sahabat muda yang sudah memulai sekolah online Senin kemarin. Dan selamat juga buat setiap mahasiswa, selamat berlibur di rumah saja karena kita nggak bisa kemana-mana. Dan tentunya selamat buat setiap mahasiswa baru. Oke, hari ini kakak mendapat tema bikin hidup lebih hidup. Kayak iklan aja ya. Sebelum kita bikin hidup kita lebih hidup, pastikan kita tahu dulu bahwa kita hidup. Kita masih hidup. Salah satu tandanya kalau kita itu masih hidup tentunya adalah yang saat ini lagi banyak diviralkan gitu, persoalan ataupun masalah. Kalau kita masih hidup tentunya akan ada masalah di sekitar kita, akan ada persoalan di antara kita. Dan kalau nggak mau punya masalah, kalau nggak mau punya persoalan, saat ini lagi diperebutkan gitu, tersedia kotak 2x1. Tentunya orang itu sudah mati. Selama orang itu masih hidup, dia pasti punya masalah. Apalagi masa pandemi yang tadinya kita kira membaik, ternyata kali ini meningkat kembali dan efeknya kita disuruh di rumah saja. Pastikan sahabat muda tidak kemana-mana selain keperluan yang sangat mendesak, dan jangan salah melabeli kata mendesak dan penting yang akhirnya membuat kita salah dan kita kemana-mana. Kita kasih aplaus buat setiap pelayan-pelayan yang melayani hari ini, karena akhirnya mereka keluar rumah karena memberikan yang terbaik. Dan ini yang dinamakan mendesak. Oke? Tetap lakukan prokes 5M. Pastikan kakak akan tambahin 1M, manuto. Ya, pastikan manuto. Ketika banyak orang tertular virus ini, apa yang terjadi hari-hari ini? Tentunya akan menimbulkan banyak problema, banyak persoalan. Kita dengar kurang tempat perawatan, di mana-mana RS penuh. Kita dengar juga karena RS-nya penuh, penderitanya banyak, mau nggak mau pasokan obat yang dibutuhkan lebih banyak. Dan kita sempat mendengar kemarin ada isu kekurangan oksigen karena oksigen diperebutkan di mana-mana. Itu masalah kesehatan. Apalagi, setiap pelajar-pelajar, setiap mahasiswa-mahasiswa, sekolah online ternyata berlanjut kembali. Yang tadinya kita berharap, kita sudah menggebu-gebu, kita sudah antusias, kita sudah sukacita, kepingin segera bertemu dan berinteraksi kembali dengan teman-teman kita. Tapi mohon maaf, ternyata ini dibatalkan. Apa masalahnya? Ketidakstabilan sinyal, masalah jam, masa pendidikan yang mandiri ini tentunya sangat berdampak buat kita semua. Bukankah begitu para pelajar? Terlalu banyak tugas, tapi tidak sebanding dengan materi yang diberikan. Jadi mau tidak mau semuanya harus berusaha sendiri. Dan justru ada kalanya ini menimbulkan masalah baru. Akhirnya timbul lagi istilah mager. Karena nggak ngerti lagi apa yang mau dilakukan, akhirnya apa yang dilakukan ya udah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Adakah sahabat muda di sini yang tidak ada persoalan sama sekali? Yes, kalau nggak ada, bersukacitalah sebab sahabat muda masih hidup.
Dan kalau kita masih hidup, berarti kita masih bisa membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Bagaimana membuat hidup lebih hidup? Yang pertama, kakak hanya cerita ada dua hal. Yang pertama, mengucap syukur. Di Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bersyukurlah karena Dialah sumber kebaikan itu sendiri. Karena Dia Allah yang sangat baik dan Dia tidak pernah berhenti berbuat baik. Bahkan Dia merancangkan, kemarin disebutkan di Yeremia bahwa rancangannya buat kita semua adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Jadi bersyukurlah, karena ketika kita bersyukur itu menyatakan kita hidup. Di Mazmur 6 ayat 5, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Firman katakan bahwa ketika kita nggak bersyukur itu sama aja kita dengan orang mati, karena orang mati nggak mungkin untuk bersyukur. Jadi kalau kita bisa bersyukur sama Allah kita, itu menandakan kita hidup. Yang kedua, bersyukur membuat hidup lebih baik. Begitu mudah dan sangat gampang kan kalau kita bersyukur di saat kondisi kita yang sangat bersukacita, kondisi kita penuh berkat melimpah, sangat enak dan sangat mudah untuk bersyukur. Tapi bagaimana ketika kondisi kita sangat tidak mengenakan, ketika kita dalam posisi yang galau, ketika kita dalam posisi yang kayak kedagar-dagar gitu ya, ternyata deadline tugasku menumpuk, deadline pelayananku menumpuk, dan aku masih banyak hal yang belum dikerjakan. Masih bisakah stres, cemas, overthinking itu melanda kita? Masih bisakah kita bersyukur? Justru hari ini kita mau belajar bersyukur. Kenapa? Ketika kita bersyukur itu membuat hidup kita lebih baik. Katakan, hidup kita lebih baik. Kenapa bisa begitu? Ketika kondisi hati kita tidak menentu dengan setiap persoalan kita, tentunya kita akan lebih mudah untuk terbawa emosi, untuk terbawa kecemasan, kekhawatiran, amarah. Tapi justru ketika kita bersyukur, Allah akan menurunkan damai sejahtera dan ketenangan itu buat kita. Sehingga kita mulai berpikir lebih jernih lagi untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita. Hari-hari ini ketika sahabat muda penuh dengan tugas, bersyukurlah karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk sekolah. Allah masih memberi kesempatan kita untuk mengenyam pendidikan. Kalau hari ini hai pelayan-pelayan Tuhan, kau penuh dengan tugas pelayananmu, bersyukurlah. Allah melimpahkan kepercayaan itu buat setiap sahabat muda. Justru ketika kita bisa melihat hal-hal yang baik, itu akan membuat kita lebih baik. Karena apa? Karena kita tahu di saat kita mulai berpikir positif, di saat kita mulai bersyukur, itu membuat hidup kita lebih baik dan kita mulai kembali mempercayai janji Allah bahwa rancangannya tidak pernah rancangan malapetaka, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan yang terakhir, bersyukur membuat kita kuat. Kisah Rasul 28 ayat 15b dikatakan, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Justru ketika kita bersyukur, kita dikuatkan untuk tetap bertahan di dalam proses kita. Sahabat muda, menyerah
bukanlah pilihan. Justru ketika kita kuat kembali, kita akan bertahan di dalam setiap proses kita, dan dengan ketaatan penuh kepada Tuhan, kita bisa berkata, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yes. Hidup kita itu diciptakan Tuhan untuk penuh mujizat, dan semua itu enggak akan pernah terjadi dan tergenapi ketika kita berhenti di dalam setiap proses kita. Terus berjuang, jangan menyerah, karena Allah menyiapkan banyak kemenangan-kemenangan di setiap akhir proses kita. Dan cara yang kedua selain mengucap syukur, bagaimana membuat hidup kita lebih hidup? Ketika kita mulai berdampak. Allah tidak pernah menciptakan kita untuk hidup buat diri kita sendiri. Buat aku, dan aku. Justru Allah menginginkan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku janji Allah buat Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan ditegaskan di Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Teman-teman muda, bukankah kita adalah milik Kristus? Bukankah kita adalah keturunan Abraham karena kita menjadi milik Kristus? Hari ini pastikan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita juga akan menerima berkat yang sama yang Allah berikan buat Abraham. Kita akan diberkati dan akan menjadi berkat. Ketika hidup kita penuh ucapan syukur, yang berarti kita selalu terhubung dengan Allah. Ketika hidup kita penuh ucapan syukur, yang tentunya membawa hati kita lebih tenang. Hati kita penuh dengan damai sejahtera, dan ketika hidup kita penuh ucapan syukur, kita menjadi kuat untuk terus bertahan di dalam proses yang kita hadapi, untuk tidak pantang menyerah, dan dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kakak percaya justru di saat itulah Tuhan turun tangan menuntun kita untuk berjalan bersamanya di dalam setiap proses kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Justru kemenangan itu bukanlah untuk dinikmati kita sendiri. Biarlah kemenangan itu setiap orang bisa melihat karya Allah di dalam hidup kita. Ketika kita menaikkan pujian, biarlah itu enggak sekedar kata-kata, tapi biarlah pujian itu nyata di dalam hidup kita. Dan ketika kita katakan ini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bukti kebesaran-Mu. Yes, hidup
hidup saya, hidup teman-teman semua, itu direncanakan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya justru saat-saat ini. Allah menginginkan kita hidup bersamanya, kita hidup bergandengan tangan dan berjalan bersama Allah supaya firman-Nya nyata, supaya janjinya nyata atas hidup kita penuh dengan tanda-tanda mukjizat. Kemenangan demi kemenangan itu menyertai, mukjizat-mukjizat itu bersama kita, dan kemuliaan demi kemuliaan itu akan senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau bikin hidup kita lebih hidup, ketika Yesus hadir, ambil kendali di dalam hidup kita dan berkarya di dalam hidup kita sampai semua janji-janjinya tergenapi, dan akhirnya kita akan menjadi berkat buat setiap kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini. Kalau Engkau ingatkan kami kembali Tuhan, bahwa hidup kami itu Engkau ciptakan, Engkau rancangkan untuk tujuan mulia, untuk tujuan damai sejahtera. Bahkan Engkau ciptakan hidup kami untuk tujuan menjadi berkat. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Kristus. Dan saat ini kami mengangkat kehidupan kami, hati kami Tuhan, kami mau hidup kami bukan sekedar hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup kami menjadi hidup yang lebih hidup karena Kristus hadir di dalam hidup kami, karena Kristus ada ambil kendali penuh atas kehidupan kami, dan karena Kristus berkarya melakukan perkara-perkara besar di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu ketika kami melakukan ini, kami akan makin lebih baik. Kami tahu Tuhan kami akan makin lebih tenang. Sukacita damai sejahtera-Mu akan melimpah atas kehidupan dan kami akan lebih kuat untuk bertahan di dalam proses yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, justru ketika Engkau mulai melakukan, ketika Engkau mulai ambil kendali atas hidup kami, kami akan menjadi alat-Mu. Kami akan menjadi saksi-Mu. Setiap orang akan boleh melihat Allah nyata atas kehidupan kami. Allah bertindak atas kami, dan kami boleh menyatakan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penghibur, Engkau Allah yang mencukupi, dan Engkau Allah yang selalu memberi kemenangan demi kemenangan buat setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau mengakhiri ibadah hari ini hanya di dalam kasih Bapa yang kekal dan di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk makin terhubung bersama Engkau, makin mengenal lebih dalam bersama Engkau, makin menyertakan Engkau di setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, bahkan apapun yang kami perkatakan, sampai kemenangan demi kemenangan menyertai kami. Kemuliaan demi kemuliaan itu akan menyertai kami. Bahkan studi kami akan berhasil karena Engkau. Bahkan pelayanan kami akan berhasil karena Engkau. Dan kami boleh melihat setiap orang diberkati karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami, yang akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mendapat berkat dari Tuhan.
Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.